Dalam pembangunan infrastruktur, dibutuhkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan profesional. Aparatur sipil negara atau ASN yang unggul dan profesional hanya dapat diperoleh apabila organisasi terus berkomitmen melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur, terarah, dan berkesinambungan. Salah satunya melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain menyelenggarakan pengembangan kompetensi bagi ASN, Kementerian PUPR juga menyelenggarakan pengembangan kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi di bawah naungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi atau DJBK dan sertifikasi di bawah naungan Asosiasi Profesi Konstruksi. Karena SDM merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan organisasi. BPSDM PUPR adalah unit organisasi yang memiliki peran penting mengembangkan sumber daya manusia, aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian PUPR. BPSDM memiliki beberapa unit kerja yang mendukung tugas pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Salah satunya adalah Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen atau Pusbangkom Manajemen yang bertempat di Jalan Sabta Taruna Raya, Kompleks PU, Pasar Jumat, Jakarta Selatan. Tugasnya melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengembangan, dan sertifikasi kompetensi bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Dipimpin oleh seorang pejabat tinggi pratama yang membawahi bidang manajemen sistem dan pelaksanaan pengembangan kompetensi dan didukung oleh pejabat fungsional yang berkompeten di bidangnya. Sesuai Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, bahwa setiap ASN wajib memenuhi standar pengembangan kompetensi 20 JP per tahun dan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018. Pengembangan kompetensi merupakan upskilling berdasarkan kebutuhan organisasi dan atau gap kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan terdiri dari pelatihan klasikal dan non-klasikal. Pelatihan klasikal merupakan jenis pengembangan kompetensi yang proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas dengan mengacu kepada kurikulum yang telah ditetapkan dan dilaksanakan melalui jalur bimbingan teknis, seminar, workshop atau lokakarya, dan pelatihan reguler maupun kerjasama. Pelatihan non-klasikal merupakan jenis pengembangan kompetensi yang meliputi proses praktik kerja dan atau pembelajaran di luar kelas. Di Pusbangkom Manajemen, tersedia sejumlah pelatihan reguler maupun kerjasama, meliputi bidang manajemen kepemimpinan, bidang manajemen umum, bidang manajemen konstruksi, dan bidang jabatan fungsional atau Jafung Manajemen. Di bidang manajemen kepemimpinan, melaksanakan sebanyak 4 pelatihan, di antaranya pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 atau PKN 2, pelatihan kepemimpinan administrasi atau PKA, pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP, dan pelatihan dasar CPNS atau Latsar CPNS. Bidang manajemen konstruksi melaksanakan sebanyak 23 pelatihan, yaitu bidang manajemen umum melaksanakan sebanyak 10 pelatihan, yaitu selain menu pelatihan yang ada, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen juga menyelenggarakan kerjasama pelatihan sesuai kebutuhan dan isu strategis. Antara lain pelatihan teknologi informasi dengan Purwadika Digital School. Dalam pelaksanaannya, Pusbangkom Manajemen menyediakan beberapa metode pembelajaran, yaitu Classical Learning, baik secara daring atau luring, dan Blended Learning, yaitu gabungan metode pembelajaran tatap muka secara daring dan luring yang dilaksanakan melalui 9 Balai Pengembangan Kompetensi atau Bappekom PUPR. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, Pusbangkom Manajemen mengembangkan media pembelajaran meliputi video pembelajaran dan video interaktif atau hypermedia. Untuk pengembangan kompetensi lainnya,
yaitu pendidikan, dengan jenjang pendidikan Diploma 4 PKN STAN dan Magister Super Spesialis. Magister Super Spesialis terbagi ke dalam 5 program studi. Pada tahun 2022, sebanyak 105 orang karya siswa Magister Super Spesialis yang terdiri dari Universitas Brawijaya 20 orang, Universitas Hasanuddin 14 orang, Bina Nusantara 21 orang, Universitas Andalas 7 orang, Sekolah Tinggi Administrasi Negara 27 orang, Universitas Indonesia 16 orang. Perencanaan pengembangan kompetensi manajemen dirancang untuk mendukung pencapaian target rencana strategis atau Renstra, Program Prioritas Nasional, Inovasi Teknologi, serta GAP kompetensi dan kinerja dengan mempertimbangkan unsur-unsur kompetensi yang meliputi knowledge, skill, dan attitude. Pusbangkom Manajemen berkomitmen dalam mendukung salah satu agenda pembangunan nasional, yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, terwujud dalam core values ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.